Assalamualaikum sahabat properti yang saat ini sedang mencari rumah untuk huni ataupun investasi, pastikan jangan salah beli. Baiknya simak dulu podcast kami kali ini, kita akan bahas secara tuntas kenapa harus memilih properti syariah. Yang kedua juga ini merupakan bentuk ribanya di sini ya Pak ya? Di masyarakat luas, kalau nggak ngutang, kapan kita punya? Itu kan Iya, pembenaran. Ya, karena macet, ya wajar kena denda. Iya, Gitu. Kan pembenaran lagi. Sementara dalam Islam, nggak ada pembenaran gitu kan. Iya. Boleh atau nggak boleh gitu kan. Iya. Nah, Betul, Pak. yang porsi riba tadi itu nggak boleh gitu. Betul, Jadi, jangan digiring untuk menjadi sebuah kalimat pembenaran di publik atau di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Samara. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali. Tentunya kali ini ada yang berbeda nih sama YouTube kami, sama YouTube kita. Karena pada kesempatan kali ini merupakan perdana atau untuk pertama kalinya nih teman-teman. Jadi kita bahas tentang bincang properti. Jadi kita kemas dengan semacam podcast yang akan kita persembahkan nantinya untuk para teman-teman semua. Nah, jadi bincang properti ini adalah salah satu solusi bagi teman-teman yang sedang mencari hunian atau tempat untuk rumah, untuk tempat untuk ditinggali. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri nih, teman-teman para sahabat Samara. Saya ditemani oleh Bapak Herman Dahyar ya. Beliau adalah salah satu developer properti syariah yang ada di Berau ini, teman-teman. Nah, mungkin untuk singkatnya bisa nih Pak perkenalkan dulu dari Bapak Herman sendiri sedikit tentang Bapak, kemudian sama backgroundnya mungkin Pak. Kemudian kenapa sampai hari ini inisiatif untuk mendirikan dan menjalankan properti syariah ini Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Herman, saya dari developer properti syariah Samara Alam. Kami tergabung di Asosiasi Developer Properti Syariah yang sudah terdaftar di PUPR Pusat. Alhamdulillah di Berau kita dari 2018 bulan Juli tepatnya saat ini menggarap properti syariah. Oke. Kenapa properti syariah? Karena memang dari 2011 kita perhatikan properti syariah atau bisnis yang berkonsep syariah ini mulai marak di Indonesia, sehingga kita mendalami lagi ternyata dalam Islam itu ada muamalah yang diatur secara Islam, dan ternyata perlu kita giatkan di sisi propertinya. Tuh. Nah, teman-teman lain mungkin dari sisi financing yang lain, dan kami fokus ke propertinya. Oke. Karena mengusung konsep syariah tadi. Oke, terima kasih Bapak Herman. Namun mohon maaf banget nih teman-teman, sepertinya ada yang kebalik ya. Tadinya saya langsung perkenalkan Bapak Herman, sedangkan saya sendiri belum sempat kenalan nih teman-teman ya. Oke, baik. Saya akan sedikit perkenalkan diri. Jadi perkenalkan nama saya Reza. Bisa dipanggil Reza ya teman-teman. Saya di Samara Alam merupakan marketing eksekutif. Jadi kalau misalkan teman-teman nantinya butuh konsultasi terkait perumahan kami, perumahan kita juga bisa nih langsung ke saya. Nanti kontaknya saya sertakan di bawah atau di akhir video ini. Oke, terima kasih ya. Nah, untuk mungkin kita langsung ke pertanyaan aja ya Pak ya. Baik. Pertanyaan. Karena kali ini cukup menarik nih teman-teman. Karena kita akan bahas terkait properti syariah. Sebagaimana yang sudah dikonsep dari nama podcast kami. Nama podcast kita yaitu Bincang Properti. Karena kalau properti aja mungkin umum ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang properti syariah. Sebagaimana yang disampaikan beliau Pak Herman barusan, bahwa merupakan bagian dari syariat Islam. Jika teman-teman sudah banyak berkecimpung dalam dunia financingnya, nah beliau ini yang bergerak di bidang propertinya. Seperti itu. Nah, mungkin yang muncul dari pertanyaan teman-teman nih adalah kenapa sih harus properti syariah? Begitu ya Pak ya. Kemudian mungkin teman-teman belum paham detail nih yang dimaksud dengan syariah itu seperti apa. Nah, untuk itu mari langsung kita akan kupas tuntas ya teman-teman. Jadi pertanyaan ini Pak, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan konsep syariah? Tentunya konsep ini diterapkan oleh Samara Alam Properti. Seperti itu Pak. Ya. Baik Mas Reza. Jadi menyambung penyampaian yang saya tadi sampaikan, konsep syariah ini kita harus benar-benar menyesuaikan akad-akadnya, akad-akad klausul akad Iya, dalam transaksi kita tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Oke. Ya kan? Mulai dari proses akadnya, klausul-klausulnya, terus dari proses pembangunan, serah terima, sampai
eh, serah terima unit ke konsumen seperti apa. Itu diatur semua detail secara syariah sehingga adil buat developer, adil juga buat konsumennya. Iya. Baik. Artinya untuk klausulnya itu tidak hanya berbicara dalam sektor teoritisnya saja ya Pak. Mungkin kan teman-teman banyak nih yang paham bahwa banyak nih syariah. Contohnya salah satu mungkin ada salah satu bank yang sudah mengusung konsep syariah. Tapi artinya mungkin di situ tidak benar-benar menerapkan klausul dan praktik-praktiknya mungkin ya Pak. Tapi kalau di Samara di sini bahkan sampai di praktiknya itu langsung dibahas secara detail yang tujuannya tidak akan merugikan pihak developer sekaligus pihak konsumen, begitu ya Pak ya? Baik, betul. Benar, banyak yang mengusung syariah juga, cuma perlu kita ketahui konsep syariah yang teman-teman lain usung itu apakah sudah real syariah atau belum. Nah, itu dilihat dari klausul-klausul akadnya. Kami dari Samara Alam menggunakan skema itu 9T, Mas Reza. 9T. Jadi ada 9 tanpa. 9 tanpa. Ya, tanpa bank, tanpa riba, tanpa asuransi, tanpa BI checking, tanpa denda, tanpa sita, tanpa akad batil, tanpa surat bermasalah, tanpa kenaikan angsuran. Jadi kalau di KPR konvensional itu ada kenaikan angsuran, kalau kami tidak ada. Sehingga ada 9 itu tanpa kenaikan angsuran di tahun ketiga dan seterusnya. Artinya untuk angsuran sendiri benar-benar flat ya Pak, tidak akan ada kenaikan dari awal sampai akhir tenor mungkin. Angsuran flat kita, flat sampai akhir tenor. Nah, baik teman-teman, menarik sekali ya yang dimaksud dengan 9T barusan di sini. Jadi yang dimaksud dalam konsep syariah di sini adalah ke skema pembayarannya ataupun skema dalam bertransaksinya, teman-teman. Sebagaimana beliau sudah menyampaikan bahwa ada 9T atau 9 tanpa. Salah satunya nih yang menarik teman-teman, yaitu tanpa riba. Waduh, luar biasa ya. Karena riba ini adalah salah satu dosa besar teman-teman ya. Mungkin teman-teman tanpa menyadari bahwa selama ini mungkin bergelut sedikit atau banyak lah ya, masih bergelut dengan aktivitas transaksional yang sifatnya riba. Seperti itu. Termasuk mungkin teman-teman yang sudah atau masih punya angsuran, kredit dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan nih, apa jangan-jangan transaksi yang sedang teman-teman jalani ini mengandung riba. Seperti itu. Nah, yang diterapkan oleh Samara Alam di sini adalah ini salah satunya menarik, yaitu tanpa riba. Masya Allah, ini merupakan salah satu konsep yang benar-benar syariah sekali ya teman-teman. Nah, berbicara tentang riba Pak ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan nih Pak sedikit lah gitu loh, karena mungkin teman-teman di luar sana banyak mungkin yang tidak menyadari Pak bahwa ada banyak sekali transaksional yang sifatnya riba. Seperti itu. Artinya kan tidak hanya berlaku di sistem kredit properti atau perumahan ya Pak ya. Betul. Mungkin banyak banget di luar sana. Mungkin ini merupakan salah satu bentuk sembari juga kita mengedukasi nih bagi para sahabat Samara seperti itu. Jadi mungkin bisa dijelaskan contoh riba dalam pandangan Bapak Herman sendiri itu seperti apa, dan kemudian yang diterapkan di Samara Alam ini seperti apa ribanya yang dihindari, seperti itu Pak. Baik Mas Reza, ini yang menarik. Inilah kenapa kami sebagai pendiri di Samara Alam itu tergugah untuk membuka Perwati Syariah, ya karena kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 tersebut menerangkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian kutipan berikutnya, Allah dan Rasulullah memerangi para pelaku riba. Pelaku riba ini ada 4. Pemberi, penerima, saksi, dan tukang catatnya. Jadi ada 4 pelaku riba yang diperangi Allah. Nah, karena kami di Samara Alam ini belum berani untuk perang sama Allah, sehingga kita buka Perwati Syariah itu Mas Esa. Nah, riba itu sendiri ya karena diharamkan, berarti ada transaksi yang dihalalkan oleh Allah, yaitu jual beli. Nah, konsep jual beli seperti apa itu? Nah, itu yang kita sesuaikan dengan muamalah Islamnya. Gitu. Kita kembalikan ke muamalah Islamnya, kita sesuaikan dengan aturan-aturan, klausul-klausul yang sesuai dengan aturan Islam. Nah, riba sendiri kalau menurut terjemahan bahasa itu kan tambahan. Ya, riba itu tambahan. Kemudian dalam bahasa konsep syariahnya itu tambahan yang diberikan oleh si peminjam kepada si yang meminjamkan, lalu di kemudian hari ada tambahan di luar kesepakatan awal. Gitu. Nah, itu secara arti muamalah Islamnya. Itu secara bermuamalahnya ada tambahan di luar itu, yang di luar kesepakatan awal. Betul. Ya, misalnya
tanpa kita sadari saat ini di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya Mas Reza kredit motor atau kredit mobil gitu. Kemudian ada keterlambatan 1 atau 2 minggu, kemudian ada dendanya. Nah, porsi dendanya ini yang dimaksud riba. Ya. Terus Mas Reza beli barang, kemudian karena macet 3 atau 4 bulan, kemudian diambil, disita paksa. Kalau di KPR tuh sita namanya kan, disita bangunannya. Kalau di kendaraan tuh ditarik gitu ya. Nah, sama leasing ya Pak ya. Betul. Nah, itu yang porsi ribanya tuh di sana. Oke. Banyak lagi porsi-porsi riba yang memang di masyarakat belum terlalu familiar gitu. Apa sih riba itu? Salah satu contohnya seperti itu. Misalnya kita mau ngelunasin utang, kemudian si pihak lembaga pembiayaan tadi mengenakan penalti. Nah, penaltinya itu besaran penalti itu yang riba. Bahkan ada penambahan dari angsuran di luar angsuran yang harus dibayarkan. Misalnya mau melunasi, kalau mau melunasi ada tambahan angsuran 3 angsuran di luar sisa angsuran nasabah yang harus dibayarkan. Ada 2 di sana. Ternyata ada penaltinya, ada penambahan angsuran tadi, 3 angsuran tadi di luar sisa tenor yang harus dibayarkan. Nah, itu ribanya di sana. Artinya mungkin teman-teman pasti yang pernah mengalami pasti akan merasa terbebani ya Pak ya. Pertama terbebani dengan jumlah bunga atau keterlambatan misalkan nih. Teman-teman mungkin banyak banget nih yang misalkan ngangsur terus kemudian lewat dari tanggal jatuh tempo. Betul. Nah, di situ sangat membebani secara finansial. Yang kedua juga ini merupakan bentuk ribanya di sini ya Pak ya. Ya, porsi ribanya di sana. Porsi ribanya di situ. Cuma memang di masyarakat luas ya kalau nggak ngutang kapan kita punya, itu kan pembenaran, lalu ya karena macet ya wajar kena denda, gitu kan pembenaran lagi. Sementara dalam Islam nggak ada pembenaran gitu kan, boleh atau nggak boleh gitu kan. Nah, betul. Yang porsi riba tadi itu nggak boleh gitu. Jadi jangan digiring untuk menjadi sebuah kalimat pembenaran di publik atau di masyarakat. Baik. Tuh, Mas Hasan. Nah baik, terima kasih Pak. Nah artinya konsep tanpa riba ini merupakan salah satu solusi juga ya Pak ya, karena Samara Alam sendiri kan menerapkan tanpa riba. Artinya kalau kita tarik pada transaksi yang terjadi di properti nih Pak, di perumahan misalkan seperti itu. Kalau tadi kan mungkin contohnya dijelaskan secara umumnya, seperti contohnya kredit barang ataupun motor ataupun mobil, nah seperti itu. Nah kalau untuk konsep yang di perumahan ini pun juga akan menjadi solusi ya Pak ya, karena kan Samara Alam di sini menerapkan yang 9T tadi kan tanpa denda seperti itu. Nah ini mungkin bisa dijelaskan nih Pak sama sahabat Samara, apa sih yang membedakan antara perumahan Samara Alam dengan perumahan yang lain? Mungkin poin-poin ribanya itu dijelaskan nanti mungkin seperti itu Pak. Itu baik. Contohnya kalau penjelasan mungkin kita kupas panjang. Cuma mungkin nanti ada event-event podcast berikutnya kita paparkan. Kurang lebihnya tanpa denda tadi, di mana konsumen yang lagi kesulitan keuangan di bulan ini nggak bisa melakukan pembayaran, lalu macet 1 bulan tuh kita nggak lakukan denda, nggak kenakan denda ke konsumen tersebut. Namun harapan kami di bulan berikutnya mereka bisa bayar tunggakan yang tertunggak plus angsuran yang jatuh tempo di bulan itu. Jadi kita benar-benar menghindari riba tadi. Gitu. Jadi adil buat konsumennya, nasabahnya, adil juga buat si developer. Dan itu emang benar-benar sama sekali tidak ada kenaikan bunga ataupun tidak ada denda nih sama sekali Pak. Sekalipun mungkin besok-besok customernya nih nunggaknya nggak hanya, mohon maaf nih, nggak hanya sehari 2 hari, tapi mungkin ada beberapa customer yang kita tidak tahu nih Pak kendala finansialnya seperti apa. Bisa aja mungkin nanti nunggaknya itu bisa sampai berbulan-bulan nih Pak. Selama berbulan-bulan itu dari pihak Samara Alam sendiri benar-benar menghindari ataupun benar-benar menerapkan tanpa denda ya Pak ya. Tanpa dendanya benar, kita nggak bebankan denda. Namun kembali metode penagihan kita tetap lakukan. Penagihan tetap kita lakukan, kendala keuangannya seperti apa. Jangan sampai nanti konsumen macet bayar nih di kita. Tapi masih bisa umroh, masih bisa jalan-jalan ke luar negeri. Artinya harus ada transparansi juga ya. Benar. Jadi kita melihat case by case-nya, tetap kita edukasi juga, tetap kita lakukan collection penagihannya juga ke konsumen. Bila mana memang benar-benar kesulitan keuangan, kita akan pahami itu.
dan kita akan tawarkan solusi terbaik untuk langkah penyelesaian one prestasi tersebut. Oke, baik, Ya. baik Pak. Nah, mungkin biar lebih jelasnya nih Pak, maksudnya biar teman-teman poinnya dapat nih. Kira-kira transaksi riba yang terjadi di perumahan lain, contohnya mungkin yang konvensional ya Pak ya, ini tuh seperti Ya. apa Pak? Kira-kira? Transaksi ribanya itu banyak, Mas. Oh, banyak banget malah Banyak, ya Pak ya. Satu, dari awal jual beli aja, dari awal jual beli itu kalau konsep non syariah kita, Iya. ya, itu ada 3 pihak yang bertransaksi di sana. Ada pihak lembaga pembiayaannya, ada developernya, ada si pembeli. Iya, Sementara barang yang dijual belikan cuma satu. Iya, iya. Nah, itu nggak boleh. Dalam Islam itu nggak boleh. Karena jual beli itu berarti 2 orang, penjual, pembeli, clear gitu. ya, Pak. Nggak ada pihak ketiganya. Nah, ini yang menyebabkan akadnya itu batil di sana. Iya, dan itu hanya salah satu contohnya aja. Salah satu contoh. Belum lagi pada saat mau akad kredit, ada biaya tambahan administrasi, ada biaya asuransi, Iya, gitu. Biaya asuransi itu besar juga, Mas Reza. Bisa sampai 10 jutaan. 10 jutaan Untuk ya, Pak. sebelum akad kredit tuh mereka harus bayarkan. Nah, di kita nggak ada, karena kita nggak pakai asuransi. Gitu. Belum lagi ada dendanya, ada sitanya nanti, ada bunga berbunganya lagi gitu. Nah, itu yang banyak hal yang porsi riba yang di KPR lain yang non syariah yang melakukan itu. Oke. Sehingga menzolimi nasabah lah. Iya, konsumen. benar. Ya. Dan mungkin nasabah atau pelanggan ataupun konsumen ya, istilahnya mungkin belum sampai pada pemahaman seperti itu ya Pak ya. Artinya mungkin mereka masih tergiur dengan angsuran flat, angsuran tidak akan naik, tapi belum tentu mereka paham secara detailnya. Seperti itu Pak ya. Terus kemudian mungkin ada tawaran-tawaran DP 0% dan sebagainya, padahal yang tidak disadari konsumen adalah ternyata masih ada biaya tambahan yang lain nih di luar itu, seperti itu Pak ya. Nah, sedangkan untuk Samara Alam sendiri benar-benar tidak ada, transaksinya tidak ada seperti itu ya sama sahabat Samara. Nah, sangat menarik ya sahabat Samara. Artinya tadi sudah banyak dikupas dan dikulik terkait bagaimana properti syariah ini benar-benar diterapkan oleh Samara Alam. Seperti itu, baik dalam prakteknya, tidak hanya teorinya saja. Nah, terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir nih. Barangkali teman-teman tertarik nih setelah nonton video podcast ini, barangkali alhamdulillah ya teman-teman ada yang minat ataupun tertarik dengan salah satu unit di Samara Alam sendiri. Nah, yang terakhir Pak, untuk yang ini posisinya di Berau aja ya Pak ya, sementara sejauh ini? Saat ini masih di Berau kita. Di Berau aja, Pak, ya. Ada rencana untuk ekspansi keluar di beberapa kota provinsi. Oke, kayaknya hampir semua unitnya udah mulai laku semua ini Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Nah, untuk di Berau sendiri ada berapa proyek nih Pak yang sedang berjalan saat ini? Untuk properti kita ada perumahan tuh ada 3 lokasi. Ada 3 lokasi Pak ya. Di Kalimarau, Bandara, Kedaung 2 sama di Sambaliung. Di Sambaliung. Jalan Harapan 1 ya. Dengan beda harga, beda angsuran. Dari angsuran yang termurah 3 jutaan sampai dengan yang puluhan juta ada. 3 jutaan Pak ya? Ya, 3 Nah, jutaan. Oke, 3 jutaan nih teman-teman masih masuk sekali nah untuk untuk jumlah pendapatan ataupun pasif income-nya teman-teman. Nah, terima kasih ya Bapak Herman barusan sudah banyak dikupas, dikulik secara tuntas bagaimana terkait dengan properti syariah. Oke, terima kasih atas kebersamaannya teman-teman sahabat Samara Alam. Mungkin podcast ini kita akhiri terlebih dahulu dan tenang aja, kita akan berlanjut di episode-episode berikutnya. Tentunya akan mengulas dan mengulik topik-topik yang menarik yang berkaitan dengan bincang properti syariah seperti itu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Pak Herman sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.